Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jarwati dari kelas HES 3A NIM 212111007. Di sini saya akan mereview materi mengenai Islam, paham agama, dan asas akhlak dalam mata kuliah Filsafat Hukum Islam yang diampu oleh dosen Bapak Muhammad Hanif Al-Hakim MPHII mengenai konsep dalam Islam. Konsep dalam istilah din secara umum dimaknai sebagai agama. Dalam bahasa Inggris, istilah tentang Islam disebut dengan religion. Maka, dasar yang terkandung di dalam kata din membentuk kesatuan. Makna dasar yang terkandung di dalam kata din membentuk kesatuan makna yang terpadu. Misalnya, ayat Al-Quran berasal dari bahasa Arab. Kata din ini berasal dari kata dyn dalam bahasa Arab yang memiliki makna yang bertentangan antara satu sama yang lain, namun memiliki hubungan yang konseptual. Maka dari itu, keseluruhan makna tersebut membentuk suatu kesatuan makna yang tidak dapat dipisahkan. Keseluruhan yang dimaksud adalah apa yang digambarkan sebagai agama Islam terkandung segala makna yang berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dengan konsep din. Selanjutnya mengenai makna-makna dalam kata din yang dipecahkan menjadi 4. Yang pertama, keadaan berhutang, artinya kita berhutang kepada Allah SWT. Allah memberikan kita kewujudan yang apa kita mau, maka kita harus bersyukur kepada Allah SWT dan kita harus membayar hutang tersebut. Bagaimana cara membayar hutang tersebut? Yaitu dengan makna yang kedua, penyerahan diri, yang artinya kita harus bayar hutang dengan taat kepada Allah. Makna yang ketiga yaitu kuasa peradilan. Semuanya itu hanya di tangan Allah SWT. Yang keempat, kecenderungan alami. Secara adat, fitrahnya manusia itu hanya berserah dan berlindung kepada Allah SWT. Kata kerja dana yang berasal dari kata din yang memiliki makna keadaan berutang. Seseorang yang berutang disebut dengan dain. Dain ini bisa berada di posisi atas dan bisa berada di posisi bawah. Artinya dain ini bisa orang yang menghutangi atau orang yang dihutangi. Dalam pengertian tersebut, seseorang yang dalam keadaan berhutang berarti mempunyai suatu kewajiban atau dain yang harus dibayarkan. Pemaknaan utama keadaan berhutang berkaitan dengan merendah diri, mengabdi kepada Tuhan, menjadi hamba, dan dari pemaknaan utama seorang hakim, pengusaha, dan pemerintah, dan memperoleh makna lain seperti yang besar, yang perkasa, yang kuat, seorang tuan, seorang yang ditinggikan derajatnya. Jelas bagi kita bahwa konsep din dengan pengertian yang paling mendasar sesungguhnya mencerminkan suatu bukti nyata adanya suatu kecenderungan yang bersifat alami dari manusia untuk membentuk suatu komunitas atau masyarakat dan taat pada hukum serta berusaha mewujudkan suatu pemerintahan yang adil. Oleh karena itu, kita membahas konsep Islam yang dihubungkan dengan realistis yang secara mendalam dan erat hidup bersama-sama pengalaman dan kehidupan manusia. Berbagai makna asas yang pada zahirnya bertentangan sebenarnya bukan berasal dari kekaburan konsep. Dalam konteks keagamaan, yakni dalam arti hubungan antara seseorang dengan Tuhan dan hubungan sesama manusia yang disetujui oleh Tuhan, makna-makna utama din dengan tetap menjaga makna dasarnya mengalami suatu sintesis mendalam dan sekaligus pendalaman makna bagi menggambarkan pengalaman manusia, juga untuk menggambarkan agama Islam yang objektif sebagai keyakinan, kepercayaan, dan amalan serta pengajaran yang dialami dan dijalani oleh setiap anggota masyarakat Islam baik secara individu maupun secara kolektif. Untuk memahami bagaimana konsep keberhutangan atau dalam keadaan berhutang dapat dijelaskan dalam konteks spiritual dan keagamaan. Mungkin seseorang bertanya, apa sih itu hutang? Dan kepada siapa sih kita berhutang? Dan kita mestinya menjawab, sesungguhnya manusia berhutang kepada Allah SWT. Allah lah yang menciptakan, Allah lah yang menjaganya, dan Allah lah yang memeliharanya. Karena menjadikan manusia wujud atau eksistensi dan menjaganya agar senantiasa wujud manusia pada awalnya tidak ada dan sekarang ia wujud. Jadi kita sebagai manusia harus bersyukur dan taat kepada Allah SWT. Jadi dari konsep ini dapat disimpulkan bahwa manusia itu tidak terlepas dari agama. Karena agama menjadikan kita pegangan, pedoman, dan pelindung untuk diri kita. Mungkin jika manusia tidak mempunyai agama, hidupnya akan berantakan, hancur, dan berada di jalan yang tidak benar. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.